Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Faisal Bagus Ardani, nomor presensi 23 dengan NIM 14014222175 dari Rombel D. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video mengenai perspektif global di era Artificial Intelligence sebagai tugas UAS Perspektif Global. Dosen pengampu Bapak Galih Mardika Christian Putra SPD MPD. Selamat menyaksikan. Di era digital yang semakin meningkat teknologi dan informasinya pada saat ini, semakin banyak teknologi canggih yang mendukung berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu teknologi yang populer adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. AI digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki manusia maupun benda mati untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, mari kita bahas lebih lanjut apa itu Artificial Intelligence. AI merupakan suatu ilmu tentang cara membangun sistem komputer yang menunjukkan kecerdasan sehingga dapat melakukan pekerjaan sebaik yang dilakukan oleh manusia. AI merupakan program yang digunakan bagi melihat kemampuan mesin untuk belajar tingkah laku manusia serta memberikan respon atau reaksi seperti manusia. Sabir dan Anwar dalam Nawi 2019. Program yang telah dibuat sebelumnya akan dimasukkan ke dalam perisian mesin atau robot sehingga dapat bertindak layaknya manusia dan dapat berpikir sesuai apa yang diinginkan oleh manusia. Proses kerja dari AI hampir menyerupai kemampuan manusia dalam memproses informasi mulai dari penerimaan, penyimpanan, pengolahan hingga transformasi informasi menjadi berbagai bentuk tampilan. AI memungkinkan dapat membuat keputusan dalam situasi baru, seperti yang dilakukan oleh manusia. Penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan Google Search dan Google Maps untuk menemukan rute ke suatu tempat, dan asisten virtual seperti Google Assistant dan Siri untuk melakukan tugas yang dilakukan oleh manusia. Adanya AI memberikan dampak tersendiri bagi kehidupan manusia. AI juga dimanfaatkan untuk membantu mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan, termasuk dalam bidang kesehatan dan bidang kependidikan. Oke, yang pertama bidang kesehatan. Era AI dapat memberikan peluang dalam bidang kesehatan, seperti 1. Mampu mendiagnosis yang lebih akurat dan terpersonalisasi, di mana AI dapat membantu untuk menganalisis data medis pasien-pasien dengan lebih cepat dan akurat, serta membantu para dokter dalam mendiagnosis penyakit dengan lebih tepat dan memberikan perawatan yang lebih terpersonalisasi. 2. Pengembangan obat dan terapi baru. AI juga dapat mempercepat proses penemuan obat dan terapi baru dengan menganalisis data penelitian dan mengidentifikasi target obat yang potensial. Kemudian yang ketiga, membantu dokter dalam membuat keputusan. AI dapat membantu dokter dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan memberikan informasi dan rekomendasi berdasarkan data. Di Indonesia, penggunaan AI di bidang kesehatan masih dalam tahap awal pengembangan. Namun, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Tahun 2020, Kementerian Kesehatan meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Buatan untuk bidang kesehatan tahun 2020 sampai 2024 yang bertujuan untuk meningkatkan akses kualitas dan efisiensi layanan kesehatan. Nah, berikut ini beberapa contoh penerapan AI di bidang kesehatan di Indonesia. Antara lain, 1. Chatbots untuk layanan informasi kesehatan. Beberapa rumah sakit di Indonesia telah menggunakan chatbot untuk memberikan informasi kesehatan kepada pasien, seperti gejala penyakit, cara pencegahan, dan pilihan pengobatan. Kemudian yang kedua, telemedicine. AI digunakan untuk menyediakan layanan telemedicine yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter dari jarak jauh. Kemudian yang ketiga, analisis data medis. AI digunakan untuk menganalisis data medis pasien, seperti gambar ronsen dan hasil tes laboratorium untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit. Berikut ini contoh yang lebih kompleks mengenai penerapan AI dalam bidang kesehatan di Indonesia. Yang pertama, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM telah menggunakan AI untuk mengembangkan sistem deteksi dini kanker payudara, di mana menggunakan teknologi deep learning untuk menganalisis gambar mamogram. Kemudian yang kedua, PT Kalbe Pharma
TBK menggunakan AI untuk mengembangkan obat baru untuk penyakit diabetes, yakni membantu mengidentifikasi senyawa kimia yang berpotensi untuk mengobati diabetes. Kemudian yang ketiga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan AI untuk memantau penyebaran virus COVID-19, di mana digunakan untuk menganalisis data kasus COVID-19 dan mengidentifikasi daerah yang berisiko tinggi. Selanjutnya, AI dalam bidang pendidikan tentu dapat memberikan pengaruh dan dampak bagi pendidikan di seluruh dunia, yakni yang pertama, personalisasi pembelajaran. AI dapat membantu personalisasi pembelajaran dengan menyesuaikan materi pelajaran, kecepatan belajar, dan metode pengajaran dengan kebutuhan individu setiap siswa. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses pendidikan. AI dapat membantu menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses. Kemudian yang ketiga, membantu guru dalam tugas-tugas administratif. Membantu guru dalam melakukan penilaian tugas dan koreksi. Kemudian yang keempat, meningkatkan hasil belajar. AI dapat menyediakan materi belajar yang lebih menarik dan interaktif. Di Indonesia sendiri, AI dalam bidang pendidikan masih dalam tahap awal pengembangan. Namun, pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan roadmap pengembangan kecerdasan buatan di bidang pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan AI di bidang pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan efisiensi pendidikan. Berikut ini beberapa contoh penerapan AI di bidang pendidikan di Indonesia, antara lain 1. Platform pembelajaran online. Beberapa platform pembelajaran online di Indonesia menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi materi belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Kemudian yang kedua, sistem penilaian otomatis. Digunakan untuk penilaian tugas siswa secara otomatis, sehingga guru dapat fokus pada tugas yang lebih penting, yaitu membimbing siswa. Dan yang ketiga, chatbots untuk layanan informasi pendidikan. Beberapa sekolah di Indonesia menggunakan chatbot untuk memberikan informasi pendidikan kepada siswa, seperti jadwal pelajaran, nilai, dan tugas. Nah, contoh yang lebih kompleks mengenai penerapan AI dalam pendidikan di Indonesia antara lain 1. Keeper School. Platform pembelajaran online yang menggunakan AI untuk memberikan pembelajaran yang dipersonalisasi kepada siswa. Kemudian yang kedua, Ruang Guru. Platform pembelajaran online yang menggunakan AI untuk memberikan penilaian otomatis dan umpan balik real-time kepada siswa. Kemudian yang ketiga, YNews. Platform edukasi video yang menggunakan AI untuk merekomendasikan video pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Tadi kita sudah membahas mengenai perspektif global di era artificial intelligence. Tentunya terdapat dampak positif dan negatif penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif dari penggunaan AI adalah membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu, bahkan dalam beberapa situasi yang tidak memungkinkan manusia untuk melakukannya. Penggunaan AI di bidang kesehatan dapat meningkatkan efektivitas pengobatan medis. Selain itu, penggunaan AI dalam bidang pendidikan juga dapat membantu sivitas akademik satuan pendidikan menjadi mudah dalam melaksanakan administrasi atau pembelajaran. Penggunaan AI juga memiliki dampak negatif, di antaranya akan menjadi ancaman bagi sumber daya manusia, karena akan mengancam pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, sehingga pekerjaan manusia akan tergantikan oleh teknologi AI yang dibuat. Demikian kiranya video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.